Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo Roy Suryo menanggapi dengan santai langkah Polda Metro Jaya yang mencekal dirinya dan 7 tersangka lainnya. Informasi lainnya, pemirsa, Polda Lampung mendalami temuan 34 paket berisi sekitar 75.000 pil diduga ekstasi di sebuah minibus tanpa pengemudi yang ringsek akibat kecelakaan di tol Bakauheni Terbanggi Besar. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Sejumlah putusan MK di era Prabowo Subianto dinilai lebih berani dan revolusioner dibanding era Jokowi. Mulai dari penghapusan ambang batas 20% capres, pemisahan pemilu nasional dan lokal, hingga larangan anggota Polri menempati jabatan sipil. Benarkah MK kini lebih revolusioner? Terdapat angin segar berhembus dari gedung Mahkamah Konstitusi atau MK di Jalan Medan Merdeka Barat. Setelah dahulu dicap sebagai Mahkamah Keluarga di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, kini MK mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, khususnya sejak era Prabowo Subianto yang berani dan revolusioner. Adapun hakim-hakim seperti Suhartoyo, Ridwan Mansur, Arsul Sani, dan Eni Nurbaningsih membawa semangat reformis. Putusan MK yang berani tersebut diantaranya menghapus syarat 20% dukungan capres dan cawapres. Kemudian, putusan yang memisahkan keserentakan pemilu menjadi pemilu nasional dan pilkada, hingga putusan yang melarang anggota Polri menempati jabatan sipil di luar Polri. Diketahui sudah berkali-kali digugat syarat 20% dukungan capres dan cawapres di era Jokowi. Namun, MK saat itu hanya bergeming. Tapi, sekali saja digugat di era Prabowo, MK langsung mengabulkannya. Bahkan syarat dukungan untuk maju pilkada pun tiba-tiba dipotong separuh dan tak ada lagi 20%. MK menjadi lebih gampang mengabulkan gugatan terkait syarat-syarat yang membatasi ketimbang mempertahankannya. Kecuali syarat usia yang memberikan jalan buat Gibran Raka Buming Raka yang maju cawapres tak sulit bagi MK mengabulkan. MK di era Jokowi terlihat pro status quo. Namun pada era Prabowo justru sebaliknya. Sebelumnya, pada Oktober 2025, MK juga membatalkan sebagian Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang reformasi Polri, terutama ketentuan yang melemahkan pengawasan independen. Tak hanya itu, MK juga mengubah aturan jangka waktu hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Setelah mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan Stepanus Febian Babaro. Putusan ini membatalkan ketentuan lama yang membuka peluang hak tanah hingga 190 tahun melalui 2 siklus masing-masing 95 tahun. Ketentuan sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 yang ditandatangani Jokowi kala itu.
Aturan tersebut dinilai memberi ruang terlalu luas bagi pemegang hak usaha. Sementara, masyarakat adat IKN justru berpotensi kehilangan kontrol atas tanah leluhur. Di sisi lain, putusan MK menyatakan sejumlah pasal terkait hak tanah di IKN tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sekaligus menegaskan kembali prinsip penguasaan negara terhadap tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan penolakan atas legalisasi bisnis thrifting. Menurutnya, meski dipajaki, thrifting impor pakaian bekas ilegal tetap tidak akan menjadi legal. Seperti halnya ganja yang tetap haram meski dipungut pajak. Pemerintah kembali mempertegas sikap keras terhadap praktik thrifting yang mengandalkan impor pakaian bekas ilegal. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak wacana untuk melegalkan aktivitas tersebut, sekalipun pelakunya bersedia membayar pajak demi mendapatkan legalitas. Ia menegaskan bahwa status pelanggaran hukum tidak berubah hanya karena pelaku ingin taat pajak. Untuk menggambarkan logika tersebut, Purbaya bahkan menyinggung menggunakan contoh yang ekstrim. Purbaya menyampaikan, menurut Anda, kalau saya menagih pajak dari ganja, apakah ganja jadi legal? Kan tidak. Ia mengungkap pemerintah telah mengantongi daftar importir yang memasukkan pakaian bekas dari luar negeri, terutama dari Tiongkok. Bendahara negara itu menyebut pengawasan semakin diperketat, hingga pergerakan barang ilegal semakin mudah diidentifikasi. Oleh sebab itu, Purbaya meminta pelaku thrifting berhenti mengandalkan barang selundupan dan mulai membeli produk dalam negeri. Menurutnya, langkah ini juga menyangkut keberlangsungan industri tekstil nasional yang lama tertekan oleh melonjaknya barang impor murah. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak? Tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuk yang ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi itu utamanya ya. Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan telah mengantongi daftar importir yang kerap memasukkan pakaian bekas ilegal dari luar negeri.
Ia menilai pengawasan di lapangan terus diperketat, sehingga pemerintah memiliki data lengkap soal pihak yang biasa melakukan impor tidak sesuai ketentuan. Menkyu meminta para pelaku thrifting segera menghentikan praktik impor ilegal dan beralih membeli produk dari produsen dalam negeri. Langkah ini, kata Purbaya, untuk menghidupkan kembali industri tekstil domestik yang selama ini tertekan derasnya barang impor. Kebijakan Purbaya dalam memburu produk Balpres ini dikeluhkan para pedagang baju bekas atau thrifting. Salah satu keluhan disampaikan oleh Rifai Silalahi, selaku perwakilan pedagang thrifting dari Pasar Daerah Jakarta. Ia mengatakan kalau usaha pakaian bekas merupakan bagian dari UMKM yang telah bertahan puluhan tahun. Rifai mengklaim kalau pelaku thrifting bukanlah ancaman bagi UMKM, bahkan tidak bersinggungan secara langsung dengan produk lokal. Bahkan ia menuding kalau produk Cina justru menguasai pasar dengan persentase 80%. Ada pula pakaian impor dari Amerika Serikat, Vietnam, hingga India, yang justru membuat produk lokal tersisa 5%. Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Kamis 20 November. Momen pertemuan tersebut dibagikan di akun Instagram Sekretariat Kabinet. Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Kamis 20 November. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas banyak hal, seperti upaya peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek online, lalu mengenai reforma agraria dan redistribusi lahan yang berpihak kepada masyarakat. Selain itu, Dasko juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang diserap dari kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia atau AKSI. Para kepala desa disebut menyampaikan agar program-program pemerintah seperti makan bergizi gratis atau MBG
dan koperasi desa atau kelurahan merah putih memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat desa. Sebelumnya, Presiden Prabowo dan Dasko juga bertemu empat mata pada 17 November 2025. Keduanya membahas rencana pembangunan kompleks fasilitas latihan bagi para atlet dan rencana pengiriman cabang olahraga unggulan untuk latihan intensif di luar negeri. Selain itu, Presiden Prabowo dan Dasko juga membahas target pertumbuhan ekonomi 8% dan sejumlah kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta masalah percepatan hilirisasi. Publik tengah diramaikan dengan seorang anak dari pejabat DPRD di Sulawesi Selatan yang disorot belakangan ini. Perempuan berusia 20 tahun bernama Yasika Aulia Ramadhani diketahui memiliki 41 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk program MBG di beberapa daerah di Sulsel. Publik tengah diramaikan dengan seorang anak dari pejabat DPRD di Sulawesi Selatan yang disorot beberapa waktu belakangan. Perempuan yang berusia 20 tahun bernama Yasika Aulia Ramadhani diketahui memiliki 41 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk program makan bergizi gratis atau MBG di beberapa daerah di Sulsel. Yasika diketahui merupakan putri sulung Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yasir Mahmud, dan menjabat sebagai pembina Yayasan Yasika Group, pengelola puluhan dapur MBG tersebut. Kepemilikan dapur MBG oleh anak pejabat ini pun menjadi perhatian publik, hingga muncul spekulasi adanya potensi monopoli pengelolaan MBG di Sulsel. Sejumlah pihak meminta agar pemerintah memperkuat transparansi dan pengawasan terhadap program MBG. Menanggapi hal itu, Badan Gizi Nasional atau BGN tidak akan menghentikan operasional yang berjumlah 41 satuan pelayanan pemenuhan gizi milik Yasika. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, seluruh proses pengajuan SPPG dilakukan melalui portal resmi, sehingga seharusnya tidak ada praktik monopoli dalam penetapan SPPG. Dadan juga mengaku tidak mengenal pihak yang mengajukan SPPG itu satu persatu. Ia menyatakan bahwa BGN telah menerapkan pembatasan jumlah SPPG yang boleh dimiliki oleh satu yayasan.
Pembatasan dikecualikan bagi SPPG yang melekat pada institusi seperti sekolah atau lembaga pemerintahan. Bahkan, Deden mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang bersedia berpartisipasi dalam program MBG. Ia menilai pembentukan SPPG merupakan bentuk investasi serta langkah strategis untuk memastikan hak anak-anak di Indonesia untuk memperoleh akses gizi seimbang. Untuk itu, BGN mendukung percepatan pembentukan SPPG. Wakil Kepala BGN Nanik Esdeang mengatakan hingga kini belum ada aturan yang mengatur ketat soal kepemilikan SPPG. Sehingga, kata Nanik, BGN pun tidak bisa menghentikan SPPG tersebut dan menetapkannya sebagai pelanggaran. Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sejak awal menginginkan yayasan di bidang pendidikan dan sosial membangun dapur MBG. Namun, pemerintah ingin target 82,9 juta penerima MBG dapat segera tercapai pada tahun 2025. Tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo Roy Suryo menanggapi dengan santai langkah Polda Metro Jaya yang mencekal dirinya dan 7 tersangka lainnya. Dirinya mengaku tak mempermasalahkan pencekalan itu. Roy Suryo buka suara usai Polda Metro Jaya mencekal dirinya dan 7 tersangka lain kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Ia mengaku tak masalah dan hanya bisa tersenyum terkait pencekalan dirinya. Selain itu, Roy Suryo mengaku telah mendapat semua keterangan yang ia butuhkan untuk membuat buku Black Paper saat pergi ke Sydney, Australia beberapa waktu lalu. Sehingga ia tidak mempermasalahkan soal pencekalannya ke luar negeri. Terlebih statusnya juga bukan sebagai tahanan kota. Sebelumnya, polisi menetapkan 8 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Para tersangka dibagi menjadi 2 klaster, di mana klaster pertama terdiri dari Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sementara klaster kedua terdiri dari 3 tersangka yakni Roy Suryo, Rizwan Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Tersangka di klaster pertama dijerat pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4
dan atau pasal 28 ayat 2, junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Sedangkan tersangka klaster kedua dikenai pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1, junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Terbaru, Polda Metro Jaya mencekal Roy Suryo dan 7 tersangka lain ke luar negeri. Selain dicekal, para tersangka juga dikenakan wajib lapor 1 kali seminggu setiap hari Kamis. Polda Lampung mendalami temuan 34 paket berisi sekitar 75.000 pil diduga ekstasi di sebuah minibus ringsek akibat kecelakaan di Tol Bakauheni Terbanggi Besar. Sopir dan penumpang menghilang dan barang bukti sudah dievakuasi ke Mapolda. Kini polisi tengah menelusuri pemilik narkoba serta keberadaan sopir. Polda Lampung masih memperdalam temuan puluhan paket berisi puluhan ribu pil diduga ekstasi dari sebuah minibus yang mengalami kecelakaan di Tol Bakauheni Terbanggi Besar. Sebuah minibus ditemukan ringsek berat di jalur cepat tanpa keberadaan pengemudi maupun penumpang di sekitar lokasi. Saat pemeriksaan awal, petugas menemukan satu tas berisi ribuan butir pil diduga ekstasi serta alat hisap sabu di dalam kendaraan. Setelah menelusuri sekitar TKP, petugas kembali menemukan 5 tas lain yang juga berisi ribuan pil ekstasi. Dari hasil penghitungan awal, seluruh paket berjumlah 34 bungkus dengan estimasi total mencapai 75.000 butir pil. Polisi menduga mobil tersebut sedang membawa paket narkoba skala besar sebelum menabrak bagian belakang truk. Petugas gabungan mengevakuasi mobil dan seluruh barang bukti ke Mapolda Lampung untuk proses penyelidikan lanjutan. Seluruh temuan langsung diserahkan ke Ditres Narkoba Polda Lampung untuk pemeriksaan mendalam. Pernyataan terkait peristiwa ini disampaikan oleh Ibtu Heriansyah dari Ditlantas dan Kombes Yuni Iswandari dari Bidang Humas Polda Lampung.
Penyelidikan kini difokuskan untuk mengungkap pemilik puluhan ribu pil tersebut serta memburu pengemudi yang diduga melarikan diri usai kecelakaan. Belakang truk. Cuman error apa bang? Prediksi bang? Ya, kecepatan ngantuk atau dia mungkin lagi make juga, kadang kan ada alat hisapnya juga. Alat hisapnya. Selain alat hisapnya temuin apa lagi bang informasinya bang? Serbuk itu satu bungkus, satu klip itu sama 6 tas jadi totalnya. Kalau ada barang bukti informasi ada 6 tas ekstasi itu bang? ada 34 bungkus. 30 bungkus. Tidak ekstasi itu bang? Ada ekstasi, tapi untuk jumlahnya masih mau dipastikan lagi. Oh. Jadi selain ke narkoba. Narkoba bang. Perkiraan awal masih sekitar 75 ribuan, tapi belum, angka pastinya belum. Oh, kalau untuk penanganan kendaraan kecelakaan dari Direktorat penanganan bang? Ini tadi langsung kita perintah Pak Dir, perintah Pak Kapolda diserahin ke narkoba. Karena kita nggak menemukan lawannya dan juga nggak menemukan korban lakanya. Udah ada meriksa CCTV tol gitu bang? Udah ada. CCTV juga udah kita pegang tapi nggak terdetek karena dia jaraknya jauh, lokasi juga kurang pencahayaan. Ini posisi di jalur cepat. Tapi di samping itu pas kita lagi nyari pengemudi ditemukan satu tas. Setelah dilihat isinya pil, di bawah underpass ada 4 tas lagi. Jadi total berapa tas bang? 6. 6 bang. Sama-sama TNI dan Polri menemukan beberapa tas yang isinya diperkirakan 34 bungkus berisi pil ekstasi yang berwarna merah, orange, dan pink. Total banyaknya itu seberapa banyak bu? Itu tadi 34 bungkus ya. Untuk sementara masih dihitung dulu jumlahnya. Puluhan ribu. Ya, jadi masih dihitung di Narkoba Polda Lampung. Untuk ya pengemudinya sendiri seperti apa itu bu sejauh ini? Untuk sementara masih dilakukan penyelidikan dan diburu. Tidak bertuan berarti bu ya kendaraan itu bu ya? Tidak bertuan di TKP bu. Tinggalin. Untuk sementara masih dilidiki dan Narkoba Polda Lampung berupaya untuk melakukan pengejaran pemilik dari kendaraan tersebut. Anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi menyebut era Jokowi bersifat represif dan terlalu fokus pada proyek tanpa mempertimbangkan efektivitas. Menanggapi hal itu, Ketua Harian PSI Ahmad Ali meminta Mori lebih banyak belajar dan mempertanyakan sikap fraksi Nasdem yang sebelumnya menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Ayo Jokowi masuk PSI. Mari kita sambut Presiden RI ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang keras. Ayo. Anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi menyebut rezim pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi jahat. Ayo Jokowi. Ayo Jokowi masuk. Mori mengungkapkan era pemerintahan Jokowi hanya memprioritaskan proyek tanpa melihat efektivitas dari pembangunan tersebut. Ia mengatakan bahwa banyak mega infrastruktur di Nusa Tenggara Barat banyak yang tidak berfungsi, salah satunya bendungan raksasa. Ayo Jokowi masuk PS. Mori menuturkan NTB memiliki 2 bendungan besar yang dibangun di era Jokowi, namun bendungan tersebut tidak dipakai sekarang. Gajah. Oleh sebab itu, Mori menyarankan agar Kementerian Pekerjaan Umum atau PU kembali menyeleksi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Gajah. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebab jangan sampai ke depannya anggaran hanya terbuang percuma untuk proyek yang minim manfaat untuk masyarakat. Mohon untuk mundur sejenak, karena setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan pesan kebangsaan. Terutama 15 bendungan yang dibangun di era Presiden Prabowo Subianto. Haji Joko Widodo. Hal itu disampaikan Mori saat rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum di gedung DPR RI Senayan pada Senin 17 November. Menanggapi hal itu, Ketua Harian PSI Ahmad Ali meminta Mori untuk lebih banyak belajar lagi.
Ia juga mempertanyakan fraksi Nasdem yang dulu merupakan bagian dari Jokowi. Ali mengatakan presiden adalah pengambil kebijakan, sedangkan urusan teknis ada di kementerian. Sehingga ia heran kenapa Jokowi yang disebut jahat. Dalam kesempatan itu, Ali juga menyentil Partai Nasdem yang dulu ikut menyetujui penganggaran proyek tersebut, tetapi kini malah menyalahkan Jokowi. Bendungan, Pak. Izin saya mau sampaikan begini, Pak. Bendungan ini, Pak, banyak dibangun di zaman Pak Jokowi, Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang, Pak. Nggak fungsi, Pak. Ayo Jokowi masuk Mari kita sambut Presiden. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.